Kehidupan itu punya banyak cerita, tapi di sini kita belajar mengelolanya. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat obrolan sederhana tapi penuh makna. Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak jalan di tempat? Pagi kerja, malam capek, akhir bulan, lihat saldo rekening, dan cuma bisa elus dada. Rasanya kayak ngejar sesuatu yang nggak pernah jelas tujuannya. Aku dulu juga gitu banget. Setiap hari berusaha keras, tapi nggak pernah merasa puas. Gaji habis entah kemana, waktu terbuang buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Dan yang paling parah, aku sering banget ngerasa mentality drain. Sampai suatu hari aku mikir, masa mau gini terus? Emang mau sampai kapan? Di titik itu, aku sadar hidupku nggak punya arah. Dan yang bikin tambah berat, aku selalu berpikir kalau perubahan itu harus besar-besaran. Padahal yang sebenarnya aku butuhkan cuma langkah kecil tapi konsisten. Langkah awal yang aku lakukan waktu itu mulai ngatur hidup, aku nggak langsung bikin target muluk-muluk. Aku tahu kalau aku terlalu ambisius, ujung-ujungnya bakal capek sendiri dan berhenti di tengah jalan. Jadi, aku mulai dari yang sederhana seperti yang pertama, catat semua pengeluaran harian. Aku beliin buku kecil dan mulai nulis setiap uang yang aku keluarin dari yang besar sampai recehan. Awalnya aku ngerasa ribet banget, tapi lama-lama aku malah ngerasa puas karena tahu kemana uangku pergi. Dari situ aku sadar, ternyata aku banyak banget ngeluarin uang buat hal-hal yang gak penting, kayak jajan boba mahal hampir setiap hari. Sekarang, aku masih minum boba, tapi lebih terkontrol. Rasanya tetap sama aja, dan dompetku juga lebih sehat. Yang kedua, aku bikin to-do list harian. Dulu aku sering banget ngerasa hari-hariku cuma berlalu gitu aja. Bangun, kerja, tidur. Bangun, kerja, tidur. Nggak ada yang aku capai. Dan itu bikin aku ngerasa nggak berguna. Akhirnya, aku mulai nulis hal-hal kecil yang mau aku selesaikan setiap hari. Nggak harus sesuatu yang besar, misalnya beresin kamar atau baca buku 10 menit. Tahu nggak, perasaan lega waktu kamu centang daftar itu. Bahkan, hal kecil kayak gitu bisa bikin kamu lebih percaya diri. Yang ketiga, belajar bilang tidak. Ini salah satu yang paling berat buat aku. Kadang, aku terlalu sering bilang iya ke orang lain. Padahal, itu bikin aku ngorbanin waktu dan uangku. Misalnya, ajakan nongkrong yang sebenarnya aku nggak mau. Tapi, takut dianggap sombong kalau nolak. Dan sekarang, aku belajar kalau bilang tidak itu juga bagian dari merawat diri. Aku mulai prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting buat aku, bukan buat orang lain. Apa yang berubah? Jujur aja, perubahan gak langsung terasa dalam semalam. Tapi perlahan-lahan aku mulai ngerasa hidupku lebih tenang. Aku jadi tahu apa yang aku mau, apa yang harus aku lakukan, dan apa yang bisa aku lepas. Misalnya, waktu aku mulai nabung, aku nggak nunggu sampai punya uang banyak untuk memulai. Bahkan, aku mulai dari nominal kecil, cuma 20.000 per minggu. Tapi, karena aku konsisten, dalam beberapa bulan tabungan itu jadi lumayan. Perasaan punya kontrol atas hidup itu nggak ternilai harganya.
Aku nggak lagi ngerasa hidupku cuma sekedar rutinitas yang nggak ada akhirnya. Kenapa kalian harus memulai? Iya, hidup itu kayak perjalanan jauh. Kalau kamu nggak punya peta atau tujuan, kamu bakal cuma muter-muter di tempat yang sama. Tapi kalau kamu punya arah, setiap langkah yang kamu ambil jadi terasa berarti. Kamu nggak perlu nunggu momen sempurna untuk memulai. Karena kalau terus menunggu, momen itu nggak akan pernah datang. Mulai dari yang kecil, yang sederhana, tapi lakukan dengan konsisten. Aku yakin, kalau aku yang dulu serba nggak teratur aja bisa mulai hidup terarah, kamu juga pasti bisa. Coba tanya dirimu sendiri sekarang. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk hidupmu? Nggak perlu yang besar, cukup satu langkah kecil. Kalau kamu juga lagi merasa hidupmu berantakan atau nggak punya arah, yuk kita mulai sama-sama. Mulai dari langkah kecil, catat pengeluaran, bikin rencana harian, atau sekedar berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tulis di kolom komentar, apa langkah kecilmu hari ini? Aku pengen tahu cerita kamu, dan siapa tahu kita bisa saling belajar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena aku bakal terus berbagi tips simple dan cerita nyata yang bisa bikin hidup kita lebih baik. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.